Pembongkaran makam jadi-jadian oleh warga di Kampung Barilimus, Desa Cikancana, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, pada Selasa tanggal 15 April tahun 2025. Sebanyak 8 makam yang dinyatakan palsu dibongkar warga, dengan disaksikan Porkomfincam Kecamatan Sukaresmi dan Kepala Desa Cikancana Nanang. Dari jumlah 9 makam, 8 diantaranya dinyatakan palsu, namun 1 makam dinyatakan warga benar adanya. Makom tersebut dinyatakan asli oleh warga, karena makom yang disisakan adalah makom Eyang Sawadah, yang dinyatakan karuhun setempat. Menurut Ketua MUI Desa Cikancana, Haji Ade menjelaskan, pembongkaran 8 makam jadi-jadian tersebut, agar masyarakat tahu bahwa makam yang berjumlah 8 ini adalah makam palsu, adapun makom yang tersisa 1, adalah makom atau petilasan yang disebut Eyang Sawadah oleh warga sekitar. Jadi setelah adanya proses musyawarah antara pemerintahan desa dan tokoh masyarakat, maka kami mengadakan tindakan untuk membongkar ke-8 makam tersebut, karena kami khawatir adanya penyesatan agama, sehingga kami bersama jajaran pemerintahan Kecamatan Sukaresmi, melakukan pembongkaran makam tersebut. Demikian reporter Rafli Hidayat dari Cianjur melaporkan. Tidak ada silsilahnya. Dia anggap bahwa 8 makam itu palsu. Ini udah berapa tahun makam? Mudah-mudahan untuk persisnya ada Pak Kades ya. Jadi saya juga baru tahu sekarang kan? Udah lama. Cuman ini hanya dikaji dan analisa sebelum bertindak seperti ini musyawarah dulu. Jadi tidak langsung kita. Dokumen. Ini yang asli ini. Karena kan itu termasuk orang ya? Ya, itu termasuk ya. Wilayah desa Bapak ini terkait makam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kami Kepala Desa Cikancana pada hari ini kita diadakan sesuai dengan waktu kemarin kita dikumpulin permasalahan ada penataan makam yang 8 makam menyerupai makam asli ya, itu namanya makam palsu. Di sini berbicara ini tidak pembongkaran makam, hanya pembongkaran penataan makam yang menyerupai, hanya yang diangkat batu. Kalau penggalian itu kan harus pakai beko ke bawah, karena di bawah itu tidak ada orang, tidak ada bangkai apapun, tidak ada. Alhamdulillah kami pertama-tama ucapan terima kasih khususnya dengan Pak Kapolsek, Pak Camat, Pak Danami yang mewakili para pihak media gitu ya. Alhamdulillah ini bisa dibongkarnya ini karena hasil musyawarah kurang lebih ada 2 minggu ke belakang ya gitu kan gitu. Jadi udah sepakat ke waktu kemarin ini diundang dengan Pak Kapolsek, namanya Pak Ustadz siapa Duduh kalau nggak salah, Pak Ustadz Duduh itu dia menyepakati oke Pak Kades dibongkar ini gitu ya, tidak jadi masalah. Kenapa masalah itu udah bikin pernyataan udah ada gitu, videonya juga udah ada. Saya ikhlas lillahi ta'ala tidak akan mempermasalahkan pembongkaran penataan makam ini. Nah alhamdulillah kami dukungannya waktu kemarin bisa terlaksananya ini. Ucapan terima kasih juga dari Pak Kapolres yang mewakili gitu ya. Kalau tidak ada itu belum tentu pada hari ini bisa dibongkar gitu ya penataan makam. Kami sebagai pemerintah desa alhamdulillah karena ini sebetulnya kurang lebih 2 tahun ke belakang ya masalahnya. Ini baru masalah kita rencana pembongkaran ini baru hari kemarin sudah selesai permasalahannya dari pihak pengelola ini gitu ya. Alhamdulillah harusnya kami sebagai pemerintah desa saya sudah sampaikan ke warga masyarakat selama pimpinan saya jadi kepala desa ada yang meragukan masalah keakidahan agama itu laporan ke kepala desa. Jangan masalah Pak RT nggak tahu itu ini nggak tahu misinya gitu ya. Itu harus lapor ke kepala desa supaya ada tindakan kepala desa dengan MUI, Pak Camat, Pak Kapolsek seperti itu. Kami tidak pandang mundur. Kalau demi kemaslahatan dari warga masyarakat, taruhannya jiwa dan raga saya untuk menghadapi. Ini dibuat oleh kelompok atau individu Pak? Apanya? Yang membuat ini kelompok atau individu ini gitu kan individu, ya. Yang sebetulnya ini kan yang aslinya hanya 1 ini yang Sawadah itu ada memang di YouTube juga gitu 1 gitu ya masalah ini petilasan. Nah ini yang jadi rasanya warga masyarakat karena ada bangunan lagi yang makam yang ditata menyerupai makam asli yang 8 itu bukan makam asli, ditata aja batu, makanya kita dibongkar dalam penataan
makam yang 8 itu yang ditata pakai batu. Makanya kurun pada waktu 2 tahun kan cukup lama Pak. Kenapa baru hari ini ada eksekusi atau keberatan masyarakat? ya begini Pak, namanya masyarakat begini Pak. Sebetulnya kalau berbicara udah tahu, mungkin dijelaskan dengan Pak Kapolsek waktu kemarin ya, siapa yang berani membongkar itu tanggung jawab akibatnya. Mungkin ada akibat katanya waktu kemarin ya. Tapi kalau udah diproses dengan Pak Kapolsek, tidak sejauh itu berbicara dia. Jadi takut warga masyarakat. Karena kami sebagai kepala desa ambil tindakan ini, supaya karena saya harus tanggung jawab sebagai pemerintah desa. Rakyat tidak berani, harus kepala desanya berani. Kalau kepala desa tidak berani, ya selamanya juga tetap aja berada. Selama 2 tahun ada atau laporan terhadap lembaga desa di sini Pak? Nggak ada itu mah. Yang tahu hanya Pak Lurah gitu ya masalahnya itu kan. Saya udah konfirmasi dengan Ketua MUI udah, BPD udah gitu kan ya masalahnya. Karena terjadinya bukan hanya ini. Ini yang dikerjainnya Ustadz Duduh sama yang Ustadz di Padarincang. Karena kesalahannya kami udah namanya Ustadz udah bikin lagi yang di Desa Sukaresmi ya, yang satu lagi itu aktif itu dipakai apa namanya seperti tawasul gitu ya. Kalau itu mah dipakai tawasul gitu kan masalahnya. Kalau di sini setelah saya stop, alhamdulillah. Nah ini mudah-mudahan kedepannya siapapun yang namanya kan Ustadz gitu ya atau ajengan bikin lagi ini suatu contoh untuk kepala desa Cikancana bikin efek jerah supaya jangan untuk menyesatkan warga masyarakat desa Cikancana di wilayah kami. Di yang lain juga jangan berani-berani lagi. Pembuktiannya seperti apa Pak? Bahwa menyatakan ini makam palsu. Begini, awalnya kan satu. Saya udah periksa Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Kapolres menyatakan ditanya yang pengelola ini mana yang asli, yang ini yang di belakang Pak Camat satu, ya masalahnya. Yang lainnya itu ditata menyerupai makam yang sawadah. Jadi sama gitu kan, mana yang asli, mana yang palsu. Kita juga tidak sembarangan membongkar penataan ini berdasarkan takut yang asli kebongkar. Makanya saya minta pendapat dulu yang pengelola yang asli. Tidak usah ada proses penggalian ke dalam Pak? Nggak usah, karena ini mah kan hanya penataan. Bukan masalahnya ada orang meninggal dikubur di situ gitu. Ini hanya ilapah atau mimpi. Pak, ini yang buat makamnya ini sendiri Pak, ini warga Cikancana atau dari luar Pak? Kalau ini dari luar gitu ya, kalau warga masyarakat Cikancana hanya membantu aja masalahnya gitu kan. Berapa orang gitu kan. Tujuan daripada membuat makam katanya apa Pak? Ya tadinya mungkin lah supaya banyak yang jarah, mungkin yang banyak itu koropak-koropak, mungkin lah orang yang nakal-nakal itu mah. Seperti itu. Tapi kalau di desa Cikancana tidak akan bisa berjalan sampai sejauh itu gitu kan. Kami sebagai pemerintah desa. Cukup lah. Kami terima kasih. Assalamualaikum. Pak, sedikit Pak komentarnya mengenai adanya makam palsu ini. Makam palsu ini gimana Pak menurut MUI sendiri Pak? Oh, menurut saya selaku ketua MUI Desa Cikancana, dari dulu udah dengar kabar nih bahwa itu nggak boleh diadakan gitu kan. Tetapi karena berjalannya proses musyawarah dulu, akhirnya baru hari ini. Ya, sehingga saya juga itu kurang sama sekali tidak setuju ada makam yang baru, karena dari dulunya juga ini cuma satu, buktinya itu aja. Yang lainnya ini baru, itu aja. Artinya kosong ya Pak ya? Iya kosong, ini tanah kosong. Pak, menurut agama sendiri Pak ini menyesatkan nggak Pak? Iya dong, itu mah tergantung itunya, niatnya. Yang jelas-jelas kan semua orang punya itikat yang baik ataupun yang buruk. Kalau minta-minta kepada kuburan itu nggak boleh. Mungkin Pak ada pesan untuk masyarakat Pak? Pesan untuk masyarakat, bila semuanya yang ikut ziarah dengan benar, secara yang bagaimana, yang secara syar'i yang telah dituntun oleh para ulama. Jangan sampai menyesatkan diri kita, sesat dan menyesatkan itu aja. Bapak dengan nama siapa Pak namanya Pak? Saya Haji Adit. Turun Pak.